Mahardika itu adalah perubahan tata kelola yang merupakan upaya memanfaatkan dialog kinerja yang selama ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai, itu digunakan untuk menyusun sasaran kinerja pegawai. Tetapi di dalam Mahardika ini kita gunakan untuk menyusun rencana kerja organisasi. Saya perlu menjelaskan bahwa pegawai itu adalah modal organisasi di mana mereka bekerja untuk memenuhi tujuan pribadi. Jadi setiap pegawai pasti memiliki tujuan-tujuan pribadi yang ingin mereka capai. Tapi di dalam pengelolaan kinerja lewat Mahardika ini, tujuan-tujuan pribadi itu kita sinergikan dengan tujuan organisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan pribadi sekaligus bisa menjadi upaya untuk memenuhi tujuan organisasi. Jadi upaya sinkronisasi ini dilakukan melalui dialog, sehingga nanti semua upaya yang dilakukan oleh pegawai negeri itu bisa betul-betul memberikan kontribusi di dalam pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini perangkat daerahnya dan lebih jauh lagi adalah tujuan pemerintah daerah. Ada beberapa latar belakang yang menjadi background dari pelaksanaan Mahardika ini. Yang pertama, bahwa selama beberapa tahun terakhir ini kinerja organisasi tidak berbanding lurus dengan kinerja pegawai. Di satu sisi kinerja pegawai sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari laporan kinerja yang diinput oleh para pegawai di aplikasi e-kinerja, itu rata-rata hasilnya sangat baik. Tetapi pencapaian organisasi yang diukur melalui SAKIP, kita justru masih berada di kategori cukup. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara kinerja pegawai di satu sisi dan kinerja organisasi di sisi lain. Padahal kinerja organisasi ini harusnya berbanding lurus dengan kinerja pegawai. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ada fenomena yang sangat krusial, karena ternyata dalam penyusunan renja di setiap perangkat daerah banyak pegawai yang tidak terlibat. Yang melakukan penyusunan itu cuma kepala perangkat daerah, kemudian ditambah kepala subbagian perencanaan, dan mungkin ada beberapa orang. Tapi pada intinya kita berharap bahwa semua pegawai yang akan melaksanakan kegiatan pada tahun yang akan datang itu mesti terlibat secara intens untuk membicarakan apa yang akan dia kerjakan pada tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu pelaksanaan Mahardika ini sesungguhnya adalah memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk secara dini terlibat di dalam penyusunan rencana kegiatan yang kemudian akan menjadi bagian dari proses rencana kinerja organisasi. Nah, di sini kita melihat bahwa keselarasan antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi dimulai dari penyelarasan kinerja pribadi dan kinerja organisasi. Kita harapkan kalau ini berjalan dengan baik, dengan tepat, dan kemudian ada manfaat yang didapatkan dari dialog ini, maka tidak ada lagi pegawai yang tidak tahu apa yang harus dilakukan di tahun yang akan datang. Saya kira itu latar belakangnya. Pelaksanaan Mahardika terbagi ke dalam 5 tahapan atau 5 milestone. Milestone yang pertama adalah pembentukan tim efektif. Di dalam proses pembentukan tim efektif ini, saya selaku reformer mengundang semua stakeholder yang ada di Bapelitbanda Kabupaten Wajo untuk melakukan pertemuan
Di dalam pertemuan itu kita membentuk tim yang kemudian diketuai oleh Ibu Susiawati Panikai, Sekretaris Bapelitbanda Kabupaten Wajo, dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Bapelitbanda Kabupaten Wajo. Kemudian setelah timnya terbentuk, kita melakukan rapat konsolidasi untuk membagi tugas dan membagi peran supaya Mahardika dapat dilaksanakan di Bapelitbanda Kabupaten Wajo dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian milestone yang kedua adalah penyusunan instrumen. Instrumen yang disusun adalah diadopsi berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Di dalam penyusunan instrumen ini, saya mempercayakan kepada Kepala Bidang Litbang untuk memimpin tim penyusunan instrumen yang kemudian menghasilkan instrumen-instrumen dialog kinerja yang terinspirasi dari Permenpan nomor 6 tahun 2022, namun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyusunan rencana kerja pegawai negeri seperti yang diinginkan atau yang diharapkan terlangsung di dalam Mahardika ini. Nah, setelah instrumen itu kemudian terbentuk, itulah yang kemudian kita coba implementasikan melalui uji coba untuk menguji kehandalan dari instrumen itu. Kemudian milestone yang ketiga adalah penyusunan petunjuk teknis. Petunjuk teknis yang disusun ini adalah berdasarkan hasil uji coba yang telah kita lakukan. Kemudian kita tetapkan dengan peraturan Bupati. Keempat adalah pelaksanaan, yaitu pelaksanaan Mahardika pada tahap implementasi ini dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah dibuat. Dimulai dengan pelaksanaan launching, yaitu peluncuran aplikasi Mahardika ini, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tahapan dialog kinerja secara berjenjang dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, sehingga diperoleh sebuah kesepakatan antara pimpinan unit kerja, pimpinan Bapelitbanda dengan semua staf yang ada di situ, di Bapelitbanda itu, yang menghasilkan poin-poin mengenai apa yang akan dilakukan oleh semua ASN pada tahun pelaksanaan rencana ketika itu dibuat. Jadi di situ sudah tergambar siapa melakukan apa, dan kemudian kapan, bagaimana, dan seterusnya sampai setiap kegiatan itu jelas siapa yang menjadi pelaksananya dan bagaimana melaksanakannya. Kemudian yang kelima, milestone yang kelima adalah pendokumentasian semua tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dilakukan untuk selanjutnya kemudian dibuat dalam bentuk dokumen tercetak yang intinya adalah mendokumentasikan semua kegiatan yang telah dilakukan sekaligus menjadi evidence bagi pelaksanaan Mahardika pada setiap tahapan. Nah, ini tentu akan tertuang nanti di dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang secara lengkap akan diuraikan di dalam laporan pelaksanaan Mahardika dalam bentuk tertulis yang akan dilaporkan kepada baik kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo selaku stakeholder utama maupun kepada penyelenggara selaku penanggung jawab kegiatan pelaksanaan. Harapan kita ke depan, Mahardika ini bisa menjadi sebuah instrumen penyusunan rencana kerja yang efektif, yang sesuai dengan tujuannya adalah membuat setiap pegawai negeri yang ada di dalam satu lembaga terlibat secara intens, secara langsung di dalam kegiatan di dalam organisasinya itu, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan. Salah satu reformer kami, Pak Andi Pallawaruk KSIP, bertanggung jawab sebagai Kepala Bapelitbanda yang mengambil Mahardika
mengharmonisasikan kinerja individu dengan kinerja organisasi melalui dialog kinerja. Salah satu tujuannya adalah kinerja yang dilakukan oleh individu ini melalui organisasinya ini bisa berkontribusi terhadap tujuan akhir daripada RPJMD. Sekira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan Mahardika membuat perencanaan yang lebih baik di Kabupaten Wajo ke depan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penerapan Mahardika ini akan terbangun budaya organisasi dengan memastikan keterlibatan seluruh pegawai SM yang ada pada perangkat daerah dalam penyusunan renja sehingga terjadi keselarasan antara rencana kinerja organisasi dengan rencana kinerja individu. Mahardika hadir di waktu yang tepat karena sekarang memasuki tahapan penyusunan rencana awal Renja 2024 sehingga adalah instrumen yang akan menjadikan kinerja organisasi menjadi lebih efektif sehingga pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah bisa terwujud. Penerapan Mahardika ini kami merasa dialog kinerja telah mengubah budaya kerja kami menjadi lebih terbuka, lebih transparan dan kolaboratif. Menjadi instrumen yang penting dalam mencapai target kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat dan pelaksana di semua level. Sadari bahwa keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam setiap komponen pengelolaan kinerja pegawai adalah hal yang sangat penting. Keterlibatan ditandai dengan adanya dialog kinerja pimpinan dan pegawai. Dialog kinerja bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi lebih kepada dialog yang intens dan kontinu agar tumbuh rasa keterikatan antar keduanya. Dialog kinerja memastikan kinerja setiap pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Tidak satupun pegawai yang tidak berkontribusi dalam pencapaian target kinerja organisasi. Di atas kinerja individu yang paling diutamakan adalah kinerja organisasi. Dengan dialog kinerja juga, pimpinan secara fleksibel dapat menetapkan ekspektasi terhadap pegawainya tidak terbatas pada job description seperti dulu yang dirasa masih kaku, tetapi lebih kepada job to be done. Mahardika mantap. Mahardika membuat rencana kinerja menjadi lebih terarah melalui dialog kinerja. Sama Mahardika, kinerja menjadi lebih baik. Semangat Mahardika. Dengan Mahardika, kita wujudkan kinerja yang berkualitas. Mahardika meningkatkan kualitas rencana kerja perangkat daerah melalui dialog kinerja. Semangat Mahardika. Melalui Mahardika, kita wujudkan perencanaan yang sistematis dan berkualitas. Mahardika untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Membuat kinerja menjadi lebih efektif. Semua pegawai mendapat tugas. Persiapannya lebih matang, tugasnya terstrukturasi lebih awal. No like and dislike. Membuat SKP jauh lebih mudah. Mahardika memastikan ekspektasi pimpinan terhadap kinerja bawahan. Yes. Memperjelas ekspektasi kinerja pegawai. Mahardika istimewa. Mahardika, yes, pencapaian sasaran strategis. Mahardika memang andalan Dan sukses. Mahardika telah hadir untuk memastikan semuanya. Mahardika sukses. Kita membangun organisasi yang solid dengan Mahardika.